Jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nova di channel Galeri Keris Nusantara. Konten hari ini saya akan membahas dua keris. Dan sebelumnya untuk membahas keris ini, saya ingin mengucapkan salam untuk saudara-saudara di channel Galeri Keris Nusantara. Salam rahayu, salam budaya. Semoga panjenengan diberikan kemudahan-kemudahan, dilancarkan rezekinya dan kesehatan. Amin. Di konten kali ini saya akan membabar keris salah satu keris yang sangat fenomenal dan sangat melegenda di Nusantara keris ini. Mungkin banyak yang sudah tahu, tapi kali ini saya tetap akan membawakan keris ini untuk saya review. Dan yang satunya lagi adalah keris petok yang konon katanya untuk penindih atau bahasa Balinya untuk pengempu, untuk pemomong dari keris-keris yang lainnya. Kita buka rokok dulu ya, karena tidak bisa ya kalau tidak sama rokok. Mungkin banyak teman-teman yang sudah tahu juga mengenai mitos atau enggak mitosnya tentang keris petok ya, untuk dijadikan sebagai keris penindih atau keris pengempu lah bahasa Bali. Di sini saya akan membahas tentang wujud fisiknya saja ya, wujud bilahnya kerisnya, tidak membahas tentang yang lainnya. Dan yang satunya lagi adalah keris berdapur Nogososro Tinatah Mas Kamarogan. Dimana keris Nogososro yang saya akan bahas ini menjadi apa ya istilahnya, perbincangan orang banyak dari teman-teman perkerisan. Tapi walaupun banyak yang bilang begini begitu, untuk saya pribadi tentang mengoleksi keris itu, yang saya cari itu kepuasan hati ya teman-teman. Kalau saya menilai itu barang benar, barang bagus, ya sudah saya puas gitu. Nggak perlu bicara mendengarkan kata orang-orang lain bahwa ini keris begitu-begitu. Kita tujuan untuk mengoleksi itu kan mencari kepuasan hati dan kesenangan hati, bukan mencari apa istilahnya, apalah istilah komplain-komplain gitu. Yang kita cari itu tujuannya itu kepuasan hati kan gitu. Minum dulu. Nah, dari pengalaman itu saya lebih mengutamakan fisik kerisnya, bukan apa istilahnya esoterinya. Karena percuma kalau kita dapat keris sepuh tapi nggak utuh juga kan, seninya kurang dapet. Kalau kita dapat keris utuh ternyata kamardikan juga nggak pas juga kan gitu. Kalau misalkan memang kamardikan juga baiknya bilang ini kamardikan, gara bagus, gara bagus kan gitu. Kalau menurut saya itu kan keris itu, saya itu bagi saya udah mainnya rasa atau rasa ya. Kalau
rasa saya udah klik, barangnya bener pakem, ya udah masuk koleksi gitu. Langsung saja kita buka kerisnya. Ini dari warangkanya dulu, gaya main Jogja dengan kayu timoho, lawasan warangkanya masih ori juga. Pinata bawahnya gajah singo ya, pendoknya sorok modelnya. Deter juga timoho lawasan ori model Jogja. Mendaknya gongso. Ini masih ori warangannya teman-teman, ori semua, masih aslinya. Kita buka dulu kerisnya. Ini adalah keris Nogo Sosro, Kinatah Emas Kamarogan, Pamor Klengan atau Pengawak Wojo ya. Ini termasuk tergolong bilahnya burak besinya. Dan pasikotan seperti ini bisa dikategorikan dalam tangguh sedayu. Emasnya juga ori semua teman-teman, masih ori, warnanya munir emasnya, walaupun di bagian badan naga banyak yang hilang emasnya, tapi masih ori, tanpa ditambahi, tanpa dikurangi juga, alami seperti ini, korosi alam emasnya. Ini lambang Kidang Kenyono dan lambang hutan atau pepohonan. Ini menandakan simbol bahwa naga itu kan termasuk hewan melata, dan di semua negara ada mitosnya. Naga itu ada mitosnya, nggak hanya di Indonesia saja. Naga itu kan pelambang dari kekuasaan. Ada yang seperti di Cina itu ada naga yang bersayap, dia menguasai apa istilahnya di kayangan, seperti itulah. Kalau ini kan simbol bidang dan hutan, ini menandakan penguasa alam bawah atau hutan gitu ya. Bisa diartikan juga sebagai simbol penguasa. Makanya raja-raja dulu dari Majapahit juga, dia pernah memesan ke salah satu empu untuk dibuatkan keris Nogo Sosro untuk menghadapi situasi yang sangat buruk pada saat itu di kerajaan Majapahit. Ini tergolong keris termasuk utuh, terawat bilahnya sehingga dia utuh. Emasnya juga munir, peloknya juga bagus ya teman-teman. Cengkoknya pasikutannya masih kiblatnya ke Majapahit ini kalau sedayu gitu. Dan ini foto untuk teman-teman, keris yang di era sedayu itu pasti semuanya kelengan, gak ada yang berpamor. Dan ini korosi alam bilahnya, besinya ini. Terus dilihat juga luwes ya, artinya pantas gitu loh keris ini dilihat, sangat bagus, istimewa, top lah kalau dibilang.
bertinatah emas kamarugan dengan nulungan kembang matahari. Gonjo bawah gajah dan singa. Gajah singa ya. Ini bilahnya kalau kena minyak hijau seperti ngelempung itu besinya, seperti besi-besi Majapahitan. Sangat ringan rantingannya. Untuk yang memahami bisa dicek di marketplace saya, Bukalapak, Tokopedia, dan Shopee dengan nama akun Galeri Keris Nusantara. Oke, kita masukkan dulu. Barangkanya masih ori nih, ngepas tanpa ada tambalan apapun. Masih bawaannya barangkanya. Sekarang kita review petoknya. Ini tergolong petok patrem ya teman. Dengan warangka sandang walekat, kayunya jati, dengan kombinasi gading dan permata merah rubia. Bolak-balik ada permatanya. Sekarang kita buka. Seperti ini petoknya. Petok diperkirakan tangguhnya ini Singosari ini. Temuan. Metoknya juga ini sepertinya dua susun ya metoknya ini. Intinya. Bilahnya juga kondisinya seperti ini. Korosinya karena temuan mungkin sudah beratusan tahun tidak terawat, terpendam, jadi seperti ini. Ini satu jengkal orang dewasa, kecil tulisnya, petoknya. Petok memang konon orang-orang perkerisan menyebutnya ini keris pusaka tindih, atau orang yang sudah memiliki pusaka lebih dari 10 mungkin lah harus diwajibkan punya petok. Konon begitu ceritanya. Untuk apa? Untuk menetralisir dari keris-keris lainnya yang lebih mudah dari ini. Makanya yang untuk tindih itu pusaka petok, karena untuk istilahnya momong. Konon seperti itu mitosnya untuk keris petok. Tapi kalau saya tetap yang saya kaji adalah basicnya, seninya, terus sepuhnya juga dapat ini. Ini gigir sapi ini teman-teman, tengahnya ini ada keruingannya sebenarnya ini. Petok Singosari patrem tergolong langka karena ukurannya yang termasuk keris patrem lah ibaratnya ini. Paksinya juga kotak ini, kotak berat. Ini teman-teman paksinya kotak, juga sudah nggak utuh korosi ya. Artinya korosi tidak memakan panjangnya besi, tapi samping-sampingnya yang kemakan. Artinya pantas untuk dikoleksi lah. Besi kotak.
Ini belum diwarangi ya teman-teman, dari pertama saya dapat begini, cuma dulu ya kotor semua, banyak karatnya. Sekarang baru proses dibersihkan, cuman belum selesai ya. Kita masukkan dulu. Oh ya, kali ini saya memakai batik karena ini bagian dari budaya juga. Oke, terima kasih, tonton terus videonya dan jangan lupa subscribe, ikuti channel saya terus, like dan share ke teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.